Halo semua, selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Dr. Ibu Tugide Diatmika, SE AKMSI, dan juga Bapak Ibu serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Imade Sudarmika Wirakusuma, mahasiswa program Pascasarjana Undiksa pada program studi akuntansi, akan membawakan materi mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Kita langsung saja. Kata Mark W. Boyer, orang yang dapat mengendalikan arus kas atau cash flow adalah orang yang memiliki kekuatan. Begitu juga dengan katanya Benjamin Franklin, hati-hatilah dengan pengeluaran kecil, keretakan kecil dapat menenggelamkan kapal besar. Dari dua quote tersebut menggambarkan betapa pentingnya sebuah manajemen keuangan. Nah, pada malam hari ini kurang lebih hal itu yang akan kita bahas, yaitu mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi para pihak eksternal, nah akuntansi manajemen di sini bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi pihak intern perusahaan, dalam hal ini para manajemen, untuk melakukan perencanaan, pengendalian, ataupun pengawasan. Pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah dijelaskan dengan teman saya mengenai apa itu sektor publik dan bagaimana karakteristik serta tujuan dari organisasi sektor publik dan apa bedanya dengan sektor swasta. Dalam pertemuan pada malam hari ini kita ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai ruang lingkup dan definisi dari akuntansi manajemen sektor publik, kemudian ada peran dan tujuan akuntansi manajemen sektor publik, kemudian ada akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi, kemudian sebagai akuntansi sebagai alat pengendalian akuntansi, kemudian proses perencanaan dan pengendalian manajerial akuntansi sektor publik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen merupakan penyajian informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Yang dimaksud non-keuangan di sini itu berupa baik tenaga kerja, kultur perusahaan, proses operasi, dan lain-lain. Yang dimana ini bertujuan untuk melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, kemudian dilakukan umpan balik atau pengendaliannya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Menurut Mardiasmu pada tahun 2002, akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan dalam merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan. Sehingga dengan adanya akuntansi manajemen, seluruh kegiatan dalam organisasi sektor publik dapat dikelola dengan baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran dan tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Menurut Bastian tahun 2009, peran fundamental akuntansi manajemen di organisasi sektor publik adalah membantu manajemen atau pimpinan dengan informasi akuntansi yang dibutuhkan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan. Secara rinci, tujuan umum tersebut dapat diturunkan menjadi: yang pertama, membantu manajemen memformulasikan kebijakan organisasi. Yang kedua, membantu manajemen dalam proses perencanaan organisasi. Kemudian, membantu manajemen dalam mengendalikan operasi atau kegiatan organisasi. Nah, kemudian menurut Bastian 2009, peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik itu meliputi yang pertama, perencanaan strategik. Nah, pada tahap ini manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Nah, peran akuntansi manajemen di sini adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program, berapa biaya suatu aktivitas, sehingga manajemen dapat menentukan berapa biaya yang nantinya digunakan sebagai anggaran. Kemudian ada pemberian informasi biaya. Biaya atau cost dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses.
Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Kemudian biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantar produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Dan biaya proses yaitu yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Kemudian ada peran penilaian investasi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen berperan untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Misalkan saja dalam mengidentifikasi biaya, resiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Peran yang keempat ada peran penganggaran. Akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Peran yang selanjutnya ada penentuan biaya pelayanan, cost of service, dan penentuan tarif pelayanan, charging for service. Nah, akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dengan tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Peran yang terakhir adalah peran penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Nah, akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc. Yang kedua ada informasi kuantitatif atau kualitatif. Kemudian informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Nah, mekanisme formal biasanya melalui rapat-rapat dinas, rapat-rapat komisi, dan sebagainya. Sedangkan melalui saluran informal itu biasanya jarang dilakukan karena biasanya dalam akuntansi sektor publik, dalam bidang sektor publik itu biasanya adanya batasan transparansi dan akuntabilitas yang harus dijaga. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian sebuah organisasi. Nah, pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Nah, pada organisasi sektor publik sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar. Maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Nah, terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Bahasan materi yang terakhir adalah proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang perlu dipertimbangkan bersama-sama. Pengendalian tanpa perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Nah, begitu juga dengan perencanaan tanpa pengendalian. Tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan untuk pertimbangan atau pembanding. Jones and Pendlebury pada tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik itu menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama perencanaan tujuan dan sasaran dasar, kemudian ada perencanaan operasional, kemudian ada penganggaran, kemudian ada pengendalian dan pengukuran, yang terakhir ada pelaporan, analisis, dan juga umpan balik.
Pada perencanaan tujuan dan sasaran dasar merupakan langkah utama dalam perencanaan. Dengan adanya tujuan dan sasaran dasar organisasi, maka akan diketahui dengan jelas organisasi harus dibawa kemana, ke arah mana, serta tujuan yang harus dicapai. Kemudian pada yang kedua, proses perencanaan operasional. Dalam perencanaan operasional memberikan rincian tentang kegiatan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada penganggaran, membantu organisasi untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Yang keempat, ada pengendalian dan pengukuran, merupakan cara dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi untuk meminimalisir dan mendeteksi adanya kecurangan. Yang terakhir adalah melaporkan dan menganalisis mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan perencanaan awal ataukah masih ada perlu hal-hal yang diperbaiki untuk rencana-rencana strategis ke depan, seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa menambah informasi dan juga wawasan teman-teman sekalian. Jika ada hal yang ingin ditanya ataupun kurang jelas, mungkin bisa ditulis di komen, dan juga ditunggu juga untuk tanggapannya. Semoga kita selalu sehat dan juga berbahagia. Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel dosen kesayangan kita, Dr. I Putu Gede Diatmika, SIAKMSI, di channel I Putu Gede Diatmika. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.